Saya dari kelompok Adisena, Anissa Oktaviana Alfiatusada dan Andreas Adi Prayogo ingin mempresentasikan tugas hygiene sanitasi yang berjudul Serambi Camilan Nusantara. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas PowerPoint ini yang berjudul Serambi Camilan Nusantara. Serambi berasal dari bahasa Sunda yaitu sura yang berarti besar. Serambi atau surambi adalah salah satu makanan ringan atau jajanan pasar yang berasal dari Indonesia dan menjadikan idola sejak diciptakan tahun 1923 silam. Serambi dikatakan sebagai makanan tradisional khas Jawa karena lebih populer di pulau ini. Deskripsi produk dan penjelasan. Nama produk serambi. Komposisi. Untuk bahan utamanya, serambi itu terbuat dari tepung beras, santan, dan gula. Untuk pengemasannya ada dua jenis, yaitu primer dan pengemasan sekunder. Untuk pengemasan primer itu berupa di dalam kardus dan pengemasan sekunder itu berupa di dalam plastik. Untuk metode pengawetan serambi itu harus terjaga di dalam suhu 160 derajat Celcius. Kondisi penyimpanan. Untuk tempat penyimpanannya, untuk penyimpanan kue serambi ini harus di tempat sejuk dan beku agar kue serambi ini tidak mudah kadal dewasa atau tidak layak dikonsumsi. Cara distribusi, suhu ruangan. Masa kadaluarsanya itu 1 hari. Persyaratan konsumsinya yaitu SNI. Tujuan konsumen adalah umum. Cara penyimpanannya ada dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Identitas target pembeli. Berdasarkan produk yang kami buat dengan bahan yang berkualitas, produk ini aman bagi semua kalangan. Target pembeli di kami adalah bagi masyarakat umum. Produk kami boleh dikonsumsi bagi anak-anak balita, ibu-ibu hamil, lansia, kelompok orang yang sakit ataupun terkena alergi. Diagram alir pembuatan produk. Pertama, kita campurkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir dan juga garam. Lalu kita membuat santan, yaitu kelapa parut, diperas dan diambil santannya. Lalu dicampurkan dengan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir dan garam. Setelah itu diuleni dan menjadi adonan. Setelah itu didiamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan, lalu dicetak, dipanggang dan menjadi serambi. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Yang A, penerimaan bahan baku. 1, yaitu tepung beras. Bahayanya ada 2 jenis, yaitu mikrobiologi dan kimia. Mikrobiologi, jenis bahayanya mudah busuk dan berjamur. Penyebab sumber bahaya yaitu bakteri. Tindakan pengendalian pencegahan, disimpan di tempat yang kering. Probabilitasnya mikrobiologi, keparahannya mikrobiologi, signifikansi yaitu sanitasi. Yang kedua adalah kimia. Jenis bahaya adalah pestisida. Penyebab sumber bahaya yaitu dari padi. Tindakan pengendalian yaitu pilih bahan yang organik. Probabilitasnya mikrobiologi, keparahan mikrobiologi, signifikansi yaitu non-sanitasi. Yang kedua adalah kelapa parut. Kedua yaitu kelapa parut. Bahaya yaitu mikrobiologi, fisika, dan kimia. Jenis bahaya dari mikrobiologi yaitu mudah basi. Penyebab sumber bahaya dari bakteri. Tindakan pencegahan yaitu disimpan di suhu dingin dan cepat diolah. Probabilitasnya mikrobiologi, keparahan yaitu mikrobiologi, signifikansi yaitu sanitasi. Bahaya dari fisika yaitu jenis bahaya tempurung kelapa. Penyebab sumber bahaya yaitu dari kelapa. Tindakan pengendalian atau pencegahan yaitu sortasi sebelum digunakan. Probabilitasnya
mikrobiologi, keparahan yaitu mikrobiologi, signifikansi non-sanitasi. Yang ketiga adalah dari kimia. Bahaya dari kimia adalah jenis bahayanya berkarat, penyebab sumber bahaya yaitu dari mesin penggiling, tindakan pengendalian atau pencegahan yaitu pastikan pisau peralatan mesin tidak berkarat. Probabilitasnya sanitasi, keparahannya mikrobiologi, signifikansinya adalah sanitasi. Yang ketiga adalah tepung tapioka. Bahaya tepung tapioka ada dua, yaitu mikrobiologi dan kimia. Jenis bahaya mikrobiologi yaitu mudah busuk dan berjamur, penyebab sumber bahayanya dari bakteri, tindakan pengendalian atau pencegahannya yaitu disimpan di tempat yang kering. Probabilitas yaitu mikrobiologi, keparahannya mikrobiologi, signifikansi sanitasi. Bahaya kedua yaitu kimia. Jenis bahayanya pestisida, penyebab sumber bahayanya dari singkong, tindakan pengendalian, pilih bahan yang organik. Probabilitasnya mikrobiologi, keparahannya mikrobiologi, signifikansi non-sanitasi. B. Penerima bahan dan bumbu. Yang pertama adalah gula pasir. Bahayanya yaitu fisika. Jenis bahaya mudah meleleh, penyebab sumber bahaya yaitu suhu yang panas. Tindakan pengendalian, simpan di tempat yang kering atau yang tidak panas. Probabilitasnya hygiene, keparahannya hygiene, signifikansi adalah non-sanitasi. Yang kedua adalah garam. Bahayanya yaitu dari kimia. Jenis bahayanya yaitu mudah meleleh dan suhu yang panas. Tindakan pencegahan yaitu simpan di tempat yang kering atau suhu ruang. Probabilitasnya hygiene, keparahannya mikrobiologi, signifikansi yaitu non-sanitasi. Identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Yang pertama adalah dari pengadonan. Bahayanya yaitu dari mikrobiologi. Jenis bahayanya adalah bakteri, penyebab sumber bahaya yaitu tangan dan alat yang tidak steril, dan juga yang tidak menggunakan hand glove. Tindakan pengendalian yaitu cuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan alat yang bersih. Probabilitas yaitu mikrobiologi, keparahan mikrobiologi, signifikansi yaitu non-sanitasi. Yang kedua adalah pemanggangan. Bahayanya yaitu dari kimia. Jenis bahayanya yaitu terlalu lama bisa gosong. Penyebab atau sumber bahaya yaitu suhu tidak diperhatikan. Pencegahannya yaitu perhatikan suhu dan waktu. Probabilitas hygiene, keparahan hygiene, signifikansi yaitu sanitasi. Yang ketiga adalah pencetakan. Bahayanya yaitu mikrobiologi dan fisika. Jenis bahayanya adalah kontaminasi alat yang tidak steril. Penyebab atau sumber bahaya yaitu cuci bersih cetakan lalu rebus cetakan dalam air mendidih sebelum digunakan. Tindakan pengendalian atau pencegahan yaitu mikrobiologi, probabilitas yaitu hygiene, keparahan yaitu sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Oktaviani Widiawani. Saya dari kelas O D3 Perhotelan. Di sini saya mau mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami. PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Serabi Camilan
Camilan Nusantara. Di sini saya mau mempresentasikan titik kendali krisis. Titik kendali krisis yaitu pemisahan bahan baku dengan produk akhir dalam penyimpanan. Yang kedua, menggunakan sumber air yang sudah bersih bersertifikat agar terjamin kebersihannya. Yang ketiga, menggunakan pengemasan yang mempunyai kemampuan mengatur suhu agar makanan tetap aman saat proses pengiriman. Selanjutnya, saya mau membacakan tentang batas kritis dari serabi Camilan Nusantara tersebut. Yang pertama, kualitas yang baik akan tercipta dari bahan baku yang berkualitas. Demikian juga dengan proses pembuatan dan pengemasan. Untuk adonan serabi dibuat dari campuran tepung beras, santan, gula pasir, telur, garam, dan yang dikocok menjadi satu dengan menggunakan mixer selama 15 menit sampai 30 menit. Yang kedua, dalam 200 gram tepung beras dapat ditambahkan 140 ml santan untuk mendapatkan tekstur yang baik, dan adonan didiamkan terlebih dahulu selama 1 jam dan dijauhkan dari tempat yang panas. Setelah itu adonan siap untuk digunakan. Lalu selanjutnya saya mau menjelaskan kesimpulan dan saran dari PowerPoint tersebut. Untuk kesimpulannya yang kami dapat yaitu kue serabi adalah salah satu kue tradisional yang sudah tidak asing lagi. Kue dari bahan tepung terigu dengan santan ini kerap ditemui di jajanan pasar dan termasuk banyak digemari dari segi kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sarannya dalam proses pembuatan kue serabi harus benar-benar dijaga kualitasnya. Bahan baku tetap pembuatannya, karena jika terjadi kesalahan dalam prosedur pembuatan maka hasilnya serabi akan gosong atau tidak menjadi kue serabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Oktavian Wibiawani. Saya dari kelas O D3 Perhotelan. Di sini saya mau mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami. PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Serabi Camilan Nusantara. Di sini saya mau mempresentasikan titik kendali krisis. Titik kendali krisis yaitu pemisahan bahan baku dengan produk akhir dalam penyimpanan. Yang kedua, menggunakan sumber air yang sudah bersih bersertifikat agar terjamin kebersihannya. Yang ketiga, menggunakan pengemasan yang mempunyai kemampuan mengatur suhu agar makanan tetap aman saat proses pengiriman. Selanjutnya, saya mau membacakan tentang batas kritis dari serabi Camilan Nusantara tersebut. Yang pertama, kualitas yang baik akan tercipta dari bahan baku yang berkualitas. Demikian juga dengan proses pembuatan dan pengemasan. Untuk adonan serabi dibuat dari campuran tepung beras, santan, gula pasir, telur, garam, dan yang dikocok menjadi satu dengan menggunakan mixer selama 15 menit sampai 30 menit. Yang kedua, dalam 200 gram tepung beras dapat ditambahkan 140 ml santan untuk mendapatkan tekstur yang baik, dan adonan didiamkan terlebih dahulu selama 1 jam dan dijauhkan dari tempat yang panas. Setelah itu adonan siap untuk digunakan. Lalu selanjutnya saya mau menjelaskan kesimpulan dan saran dari PowerPoint tersebut. Untuk kesimpulannya yang kami dapat yaitu kue serabi adalah salah satu kue tradisional yang sudah tidak asing lagi. Kue dari bahan tepung terigu dengan santan ini kerap ditemui di jajanan pasar dan termasuk banyak digemari dari segi kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sarannya dalam proses pembuatan kue serabi harus benar-benar dijaga kualitasnya. Bahan baku tetap pembuatannya, karena jika terjadi kesalahan dalam prosedur pembuatan maka hasilnya serabi akan gosong atau tidak menjadi kue serabi.